Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas paket TKA. Jadi latihan TKA MKKS SMP DIY pada bulan Februari kemarin. Langsung saja pada soal nomor 1. Seperti di pembahasan sebelumnya, untuk mengalahkan sebuah soal, kita pahami dulu apa yang dimaui oleh soal tersebut. Di sini adalah makna istilah kapasitas. Jadi untuk mencari seperti ini, kita cek di mana ada kapasitas. Oh, ada di sini. Ada di paragraf pertama. Kemudian kita baca satu kalimat yang ada kapasitas tersebut. Nanti sudah ada kuncinya. Kalau belum ketemu, nanti dibaca di kalimat depan atau belakangnya. Kita lihat ya. Kota ini menghasilkan sekitar 300 ton sampah per hari. Di sini ada kata menghasilkan 300 ini. Melebihi kapasitas. Jadi 300 ton ini melebihi. Berarti ada lebih dan kurang. Jadi kapasitas itu hubungannya dengan muatan. Dimuat, bisa dimuat. Dimuat berarti sinonimnya ditampung. Berarti otomatis jawabannya adalah A. Seperti itu. Jadi untuk mencarinya, kata itu ada di mana, kemudian baca satu kalimat di situ. Kalau belum ketemu, nanti di depan atau di belakang pasti ada kuncinya, ada kata-kata kunci. Soal nomor 2. Tentukan kesesuaian pernyataan berikut dengan isi teks. Kalau kesesuaian pernyataan berarti kita baca ininya dulu. Di sini kata kuncinya adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Kita cek di bacaan yang ada tulisan penyediaan ruang terbuka hijau, ini ada di sini. Penyediaan ruang terbuka hijau yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologis kota di sini memiliki keterbatasan. Nah, kemudian di pernyataan ini, terkendala lahan yang terbatas berarti memiliki keterbatasan, berarti jawaban A benar atau sesuai. Mudah ya anak-anakku, jadi cara mencarinya seperti itu. Kemudian ini kita cari B, itu kata kuncinya apa? Kapasitas penanganan lokal mampu mengatasi masalah sampah. Yang ada tulisan kapasitas penanganan lokal itu ada di mana? Kita cek dulu. Mampu mengatasi, di sini itu melebihi kapasitas penanganan lokal. Berarti ketika melebihi itu tidak mampu mengatasi. Berarti kalau di sini ada kata mampu mengatasi, berarti jawaban ini salah. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk menyebabkan masalah lingkungan. Yang ada tulisan urbanisasi di sini. Kemudian populasi itu berarti pertumbuhan penduduk, menyebabkan isu pengolahan sampah itu berarti isu lingkungan. Kemudian ada keterbatasan lahan, ini juga masalah lingkungan. Berarti ini C benar. Jadi mudah ya anak-anakku untuk soal nomor 2. Jadi kalian cari kata kuncinya, samakan dengan yang ada di teks. Soal nomor 3, gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu berarti ada di kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalau gagasan utama ada di kalimat utama. Jadi untuk mencari kalimat utama itu tinggal dibaca kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, berarti kalimat utamanya di kalimat pertama. Atau kalau kalimat terakhir di sini tidak ada unsur kesimpulan seperti oleh karena itu, maka dari itu, bisa disimpulkan, itu berarti kalau tidak ada berarti kalimat utamanya ada di depan. Di sini tidak ada unsur kesimpulan di kalimat terakhir. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti di sini gagasan pendukung paragraf pertama itu jawabannya tidak boleh ada di kalimat utamanya. Kita baca dulu yang ini. Realisasi RTH publik baru mencapai 2,6 juta meter persegi. Ada di sini. Ini memang gagasan pendukung, tapi ada di paragraf 2. Padahal yang dicari itu adalah di paragraf pertama. Berarti ini salah. Penumpukan sampah liar diakibatkan tingginya produksi sampah yang melebihi kapasitas penanganan lokal. Yang ada tulisannya ini,
Kota ini menghasilkan 300 ini melebihi kapasitas penanganan lokal yang menyebabkan penumpukan sampah liar. Ada di sini. Ini berarti ada di kalimat kedua atau ketiga, berarti ini adalah gagasan pendukung. Berarti ini betul. Tingkat polusi udara sering berada di kategori sedang. Yang ada tulisannya di kategori sedang itu ada di mana anak-anakku? Yang ada tulisannya di kategori sedang, tingkat polusi udara sering berada di dalam kategori sedang. Ini ada di kategori sedang, ada di kalimat kedua paragraf kedua. Ini memang gagasan penjelas. Tapi ada di paragraf kedua, berarti salah karena ini ada di P2 di paragraf kedua, karena yang dicari di sini kata kuncinya adalah paragraf pertama. Ketersediaan lahan yang semakin berkurang diakibatkan oleh banyaknya ruang terbuka hijau. Ini ada di sini. Ruang terbuka hijau ada di sini. Berarti juga salah karena ada di paragraf kedua. Berarti jawabannya B. Gitu ya, mudah kan anak-anakku? Naik ke soal nomor 4. Tag prosedur. Pilihlah jawaban lebih dari satu. Jadi kalau ada soal seperti ini, jawabannya tidak boleh salah semua, tidak boleh betul semua, tapi boleh salah satu, atau berarti jawabannya antara 2 dan 3. Istilah media sosial yang tepat. Upload itu berarti mengunggah file ke web, itu berarti ada hubungannya dengan media sosial karena ada web. Berarti ini betul. Atau kalau kalian bingung, cari di sini uploadnya itu di mana? Oh, di sini. Upload kemana? Oh, upload ke YouTube. Berarti YouTube itu kan media sosial, berarti betul. Relevan itu berarti sesuai dengan perkembangan zaman misalnya. Sesuai itu tidak ada hubungannya dengan media sosial. Atau konsep itu ide juga tidak ada hubungannya dengan media sosial. Kemudian audien itu di mana? Oh, audien itu di mana? Kita cari audien. Di mana audien? Audien itu berarti yang atur audien video. Nah, ini jelas video di YouTube audien, berarti audien ada hubungannya dengan media sosial. Berarti jawabannya 1 dan 4. Next, cara membuat konten YouTube Short. Tujuan dibuatnya tag prosedur. Tag prosedur itu adalah menjelaskan langkah. Jadi kata kuncinya seperti itu. Kalau membujuk itu berarti persuasif. Kalau mendeskripsikan itu berarti tag deskripsi. Berarti jawabannya kalau menghibur bukannya, karena harus ada langkah. Berarti jawabannya adalah D. Gitu toh? Jadi tujuan tag prosedur itu jelas menjelaskan langkah. Kalau membujuk itu tag persuasif. Ciri tag persuasif itu ada ajakan di kalimat terakhir. Mendeskripsikan itu tag deskripsi. Mendeskripsikan itu berarti menggambarkan apa yang ada di dalam otak kita. Bagian yang tidak sesuai. A. Tahapan pembuatan konten YouTube Short karena disajikan secara tidak urut. Ini sudah dilihat jelas urut. Berarti jawaban A ini salah di tidak urutnya. B. Pengaturan audien karena video di privat tidak bisa ditonton pengguna lain. Kita cek audien tadi ada di sini. Nah, kalau YouTube Short itu di privat, otomatis tidak bisa dilihat karena privat itu berarti yang melihat hanya kita sendiri. Berarti pernyataan ini salah, harusnya tidak di privat tapi di publik. Berarti ini jawabannya. Gitu ya, mudah kan anak-anakku? Alat dan bahan karena tidak mendukung pembuatan konten YouTube Short. Jelas di sini alat dan bahannya mendukung pembuatan konten YouTube Short. Kemudian durasi video karena seharusnya video bisa dibuat lebih dari 8 detik. 8 detik itu bukan short tapi adalah video panjang. Next, soal nomor 7. Pilihlah jawaban lebih dari satu. Pernyataan yang merupakan pokok-pokok berita tersebut adalah. Jadi untuk mencari pernyataan ini bisa memakai teknik benar salah dulu. Kita cek ya.
Jumlah pelari yang mengikuti Tangerang 10K sekitar 2.500 dan berasal dari berbagai daerah dan negara. Di sini ada di sini. Nih. Tapi di sini hanya tertulis beberapa daerah, tidak ada negara di sini. Berarti jawaban A salah di kata negara. Tangerang 10K dilaksanakan pada hari Minggu 7 Desember 2025 di Pacific Garden, Kota Tangerang, Banten. Ini pelaksanaannya itu ini tanggal 7 ini, kemudian Sabtu ini kan pengambilan respek. Tanggal 7 itu memang pelaksanaannya. Tapi pelaksanaannya itu tidak di Pacific Garden, karena di Pacific Garden itu saat pengambilan respek. Berarti jawaban B juga salah. Karena pelaksanaan Tangerang K itu tidak di Pacific Garden. Pacific Garden tadi cuma pengambilan respeknya, berarti salah. Penyelenggaraan kota Tangerang 10K adalah pemerintah Kota Tangerang bersama Harian Kompas. Di sini ada ya. Nih. Bersama Harian Kompas ada di sini. Berarti ini jawaban betul. Kemudian para peserta Tangerang 10K menuliskan pesan hingga harapan di papan itu ada di sini. Ini bergantian menuliskan di sini. Berarti jawabannya 3 dan 4. Soal nomor 8. Kita turunkan dulu biar enak dibahasnya. Soal nomor 8. Pilihlah jawaban lebih dari satu. Jadi kita cek dulu apa yang diinginkan oleh soal. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak non-pemerintah. Berarti ini kata kuncinya adalah yang dilakukan oleh pihak non-pemerintah. 1. Melakukan kegiatan olahraga yang menguntungkan secara finansial. Ketika menguntungkan secara finansial, otomatis kita perlu hadiah yang besar, perlu membayar peserta. Jadi itu jelas tidak akan menggiatkan olahraga di masyarakat karena membutuhkan biaya yang mahal. Mendirikan kelompok-kelompok olahraga yang berbiaya murah atau gratis. Nah, ini berarti secara logika ini berarti betul. Jadi hal yang dilakukan itu adalah prediksi. Menjadi sponsor penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat massal. Ini bisa terjadi. Mendanai kegiatan olahraga yang didanai oleh pemerintah, karena di sini adalah non pemerintah, otomatis oleh pemerintah membuat jawaban 4 salah. Berarti jawabannya 2 dan 3. Next, soal ke nomor 9. Apa yang membuat teks tersebut belum memuat unsur-unsur berita secara lengkap? Ini sudah sering ya. Jadi kalau teks tersebut belum memuat peristiwa yang diberitakan, ini jelas jawaban yang salah. Kenapa? Karena sebuah objek itu pasti ada pertanyaan apa. Misalnya Bapak membawa HP, apa yang dibawa HP? Ketika ada teks berarti apa yang diberitakan itu pasti ada jawabannya. Berarti itu bukan jawabannya. Tempat pelaksanaan di mana? Adakah di sini tempat pelaksanaan? Jelas tadi ada Kota Tangerang di hotel ini, di Kota Tangerang di sini ada. Kemudian di Pacific Garden Kota Tangerang di sini ada di. Berarti bukan di itu tempat. Menjelaskan siapa itu berarti bisa lembaga, bisa orang. Di sini ada nama. Ketika ada nama otomatis bisa memakai kata siapa. Siapa yang sengaja terbang dari Belitung? Joliansah dan Wandi Agustian. Berarti ini juga bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Alasan penyelenggaraan kegiatan belum disampaikan. Itu penyelenggaranya dalam rangka apa? Itu belum disampaikan. Jadi seperti itu. Nanti lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.